kita dulu pacaran zaman dulu ya. Waktu saya zaman dokter mungkin pacaran tahun 80-an. Benar kan? Tahun-tahun 90 gitu. Kita pacaran itu kan pacaran aja sakral. Pacaran aja itu nggak ada yang namanya selingkuh. Sekarang kalau ditanya kenapa pacaran, kenapa putus? Selingkuh, cowok gue selingkuh. Dari pacaran aja sudah selingkuh. Lebih parah lagi cowok yang ditanya kenapa putus, cewek gue selingkuh. Parah. Artinya ke depan, ini ilmu perselingkuhan ini makin biasa dan makin common. Kayak gimana sih kita di keluarga menghadapi supaya tidak terjadi selingkuh? Atau kalau sudah terjadi selingkuh, bagaimana sih istri menghadapinya? Ini memang fenomena ini ya, fenomena bikin sakit kepala memang. Karena terakhir-terakhir pasien saya bukan lagi narkoba. Problem gini nih. Bukan lagi narkoba. Banyak ya, Dok, ya? Kalau narkoba sekarang, syukurnya kan sudah ada panti rehabilitasi. Program internasional modulnya apa sudah ada. Ini belum ada ya panti rehabilitasi perselingkuhan ya? Iya, udah ada badan narkotika. Sekarang 10 tahun terakhir itu masalah ini gitu. Masalah ini. Nah, jadi kita nih baru bisa memetakan dia punya faktor-faktor. Kan multifaktorial sebetulnya ya. Mungkin faktor kontribusinya itu sebetulnya adalah itu tadi tidak tahu bagaimana perannya si istri, perannya suami, karena masih kurang belajar gitu. Waktu muda kan kita masih belum belajar kan, makanya mengapa harus punya janjian. Sekarang saya kalau ada diminta nasihat pernikahan, saya cuma bilang sama suami istri itu, pokoknya habis kawin belajar ya. Belajar. Yang muslim ikut taklim dua-duanya. Sekarang enak ya, banyak belajar bisa lewat online dan sebagainya. Belajar laki-laki gimana, perempuan gimana, wataknya apa. Nah, kemudian faktor kontribusinya lagi kalau 10 tahun terakhir ini, setelah kita belajar tadi love languages, ternyata baterai kasih yang tidak terpenuhi oleh pasangan. Karena nggak tahu bahwa itu beda baterainya gitu. Nanti diisi oleh orang lain. Yes, itu maksud saya. Dia di-charge oleh orang lain. Yang listrik paling bagus kan dari rumah. Jangan pakai power bank. Power bank bisa diumpetin, kan kecil. Gitu, gawat. Nah, ditambah pencetusnya adalah era. Era komunikasi, perangkat komunikasi yang sangat memudahkan. Zaman dulu mau selingkuh pakai surat-suratan, di depan pagar udah dirobek Pak istri. Ketahuan, waduh muka. Sekarang ada WhatsApp, ada Line, ada KakaoTalk. Iya, itu kan pencetus sebetulnya, pencetus bahwa bahkan terakhir kali pakai Gojek lagi. Era komunikasi yang gampang sekali private, ya kemudian dikunci dan sebagainya, itu pencetus itu. Berarti cara menguranginya adalah suami istri harus belajar. Si suami belajar tentang apa yang mau dia lakukan, apa kebutuhan istri, si istri juga belajar, itu akan mengurangi risiko. Sekarang kalau misalnya sudah terjadi nih, kita sebagai istri ini melihat suami kita selingkuh nih, dan kita pengen mempertahankan hubungan, masih ingin mempertahankan keluarga kita, apa yang harus kita lakukan sebagai istri? Kan, jadi kalau kasus-kasus perselingkuhan dan istrinya, yang bukan selingkuh suami ya, yang suami yang selingkuh kan ya, nah sekarang istri udah tahu nih. Nah, kalau pertama kali dia selingkuh ya, istri kan masih banyak stok memaafkannya. Maka dia akan biasanya kan nanti adalah ngomong dulu bareng, kemudian suaminya minta maaf. Itu polanya sama tuh. Dari 10 tahun konseling ini. Ya, suaminya udah minta maaf, istrinya juga memaafkan, mencoba untuk sama-sama memperbaiki ke depannya gitu ya. Perlukah dimaafkan? Ya? Perlukah dimaafkan? Kalau baru satu kali kan maafkan tuh. Iya kan? Menurut dokter perlu juga dimaafkan atau bisa berulang? Gini, kalau satu kali dimaafkan, berarti kan ada juga kita punya yang harus kita tambah. Saya nggak pernah ajarin ibu-ibu bilang sama suaminya, Mas, apa kekurangan aku nggak pernah ngomong suruh kayak gitu. Tanya sama suami, apa yang harus saya tambah? Bukan apa kekurangan, apa yang harus saya tambah? Iya, apa yang harus saya tambah? Iya. Masa kurang melulu? Nggak mungkin lah. Kita udah juga belajar, udah capek-capek ngurus anaknya. Jadi, apa yang harus saya tambah? Ya kan? Apa yang harus saya tambah? Nah, tapi kalau misalnya kasus berikutnya, kedua kali, berarti kita harus tahu juga, saya udah nambahin apa yang dia mau, tapi masih juga nggak cukup. Bisa jadi memang dia tipe laki-laki yang memerlukan pelayanan lebih dari satu perempuan. Itu harus didetilin lagi tuh. Nggak bisa kita analisa sendiri, bantuan tenaga profesional lagi. Ke psikolog harus. Kenapa nih gitu? Ke psikolog, ke psikiater, atau ke teknik-teknik yang sekarang konselor-konselor termasuk hipnoterapi ya. Kan tim kami juga belajar juga tentang hipnoterapi. Itu harus dilihat adakah masa lalunya yang membuat dia berperilaku seperti itu. Gitu. Kan sekarang ada istilah wounded inner child. Tapi kan kadang-kadang kan si suaminya yang tidak mau untuk datang ke tempat seperti itu. Maka istrinya juga yang diterapi dulu. Istrinya yang diterapi. Karena bisa jadi istrinya yang punya wounded inner child, ya, katakanlah pernah ayahnya selingkuh,
kemudian masuk ke bawah sadarnya, jadi dia ketakutan di dalam bawah sadarnya dalam berhubungan rumah tangga dengan suami yang selingkuh, maka itu bisa kejadian. Karena pikiran dan perasaan ini kan bisa membuat sikap kita kan, ya, yang misalnya jadi jutek banget, atau jadi overprotective banget, atau jadi dikit-dikit ngomongnya pasti kamu mau selingkuh kan, pasti kamu ya, gitu misalnya. Laki-laki kan dikitin jadi malah makin jadi. Iya kan gitu. Maka itu tadi kalau di tempat kami saya tentang prinsip tentang terapi ini, siapa yang datang terapi dulu itu. Siapa yang datang terapi dulu? Iya, siapa yang datang dia yang terapi. Ada juga beberapa suami yang datang suami terapi dulu. Karena bisa jadi bawah sadar dia yang menarik peristiwa ini. Bisa jadi dari dia. Iya. Dok, ini ada pertanyaan titipan dari istri saya. Salam ya, Pak Istri ya. Bagaimana cara seorang istri menghadapi kalau misalnya suami menemukan cintanya yang lain? Tapi dia pengen, si istrinya pengen tetap menjaga rumah tangga tersebut. Dia ini masih cinta dan masih pengen mempertahankan hubungan keluarga tersebut nih. Tapi si suaminya itu seperti menemukan cinta yang lain. Puber kedua lah, kita bilang seperti itu. Nah, itu perlu dibicarakan agak panjang itu sama suami istri ini. Kenapa dia begitu? Apakah memang hanya desakan hormonnya di puber kedua itu? Nah, kalau di keluarga muslim kan ada solusi sebetulnya. Yaitu diperbolehkan poligami kan. Tapi kan itu nggak ujuk-ujuk bahwa saya pokoknya mau poligami. Nggak bisa kayak gitu. Karena begini, nanti kalau kita belajar lagi ilmu energi, ya, suami istri itu adalah, kan manusia ini gadget ya, gadget alam semesta yang Tuhan ciptakan. Kita punya gelombang kan, makanya ada istilah gelombang elektromagnetik. Dia keluar dari pembuluh meridian yang subkutis itu, yang kayak kalau di akupuntur titik-titik itu kan. Ya, nah, sinyal manusia aja sendiri itu bisa menarik peristiwa, termasuk menarik rezeki sendiri. Nah, ditambah dengan istri, si istri juga bisa juga kan, dia punya sinyal juga. Maka kenapa dibilang orang habis berumah tangga pintu rezeki kebuka? Itu karena dua sinyal digabungkan. Untuk menarik, ada alasannya ya, secara ilmiah ya. Iya, untuk menarik peluang-peluang rezeki kan tadi. Kan kalau di Islam tuh ada di surat Az-Zariyat itu dikatakan rezeki kita setiap harinya Tuhan turunkan ada di langit. Kita yang tarik. Tergantung gelombangnya. Iya, tarik gelombang itu. Nah, berdua ini kan luar biasa. Ditambah misalnya punya anak satu, tambah lagi. Tambah istri lebih banyak gelombangnya. Nah, tambah istri, kalau istri pertama redo, itu bisa tambah jadi gelombang banyak, bagus. Istri gue harus dengar penjelasan. Tapi kalau istri, Mam, ternyata ada ilmiahnya loh. Gimana coba? Tapi kalau istri pertama nggak redo, maka sinyal ya nggak apa-apa. Ini benar kok, benar. Istri pertama nggak redo, sinyal si istri kedua kan masih pendek. Karena dia baru bersama si laki-laki ini sebentar. Kalau misalnya semua gelombangnya jadi satu, jadi istri pertama itu panjang. Istri pertama kan jadi panjang. Jadi gelombang yang baru. Istri pertama itu panjang karena dia menikah udah lebih duluan. Jadi suami istri ini sinyalnya tidak sama tapi jadi selaras karena tadi makan sama, minum sama, terus tadi ada hubungan intim suami istri. Itu kalau bicara ilmu cakra 1 itu penyelarasan gelombang itu. Berarti kan dengan istri pertama, kan dia lebih lama nikahnya misalnya. Katakanlah sudah 5 tahun gitu kan. Berarti sinyal dia dengan suaminya 5 tahun ini kan keren. Selaras 5 tahun. Dia baru kenal dengan itu istilahnya tadi apa? Menemukan cinta yang lain itu. Ya, misalnya baru 3 bulan, yang 3 bulan itu masih pendek. Ya, perempuan yang berikutnya masih pendek gitu. Udah gitu, si istri pertama nggak redo. Hantem itu sinyalnya. Ya, itu langsung dibelah oleh sinyal yang istri pertama. Kenapa? Istri pertama udah 5 tahun bersama gitu. Maka kan yang konsep di dalam Islam poligami itu kan harus keridoan dari istri pertama, kedua, ketiga. Makanya para ulama misalnya yang istrinya banyak gitu, dengan keridoan semua istrinya, hidupnya kan dia makin berkah. Rezekinya makin lapang, kan gitu sebetulnya. Saya pengen tanya dok, aku pengen tanya yang ngajarin ridho nggak dok? Saya masih di titik 80%. 80% nggak ridho apa 80% ridho? 80% ridho. Itu rupanya ya, berjalan bersama umur. Umur. Ya, waktu 30 tahun, 100% nggak ridho. 100% saya tahu boleh poligami, asal jangan suami saya, kan gitu. Itu umur 30 tahun. Umur 55 ke atas itu ya, itu kan perempuan itu sebetulnya ada onderdil senang berbagi kan? Umur berapa dok? Maksudnya ingin highlight. Umur apa tadi dok? Ya, sebetulnya onderdil perempuan kan senang berbagi. Ya. Nah, termasuk berbagi makanan sama anak. Ini kan bisa berbagi kan sebetulnya ya. Nah, umur 50-an ke atas, 55 ke atas, itu perempuan misalnya di dalam fungsi perannya sebagai istri mungkin sudah mulai capek panggulnya, nggak bisa melayani suaminya, kan?
Dan ingat ya, tadi suami kan hipotalamusnya lebih besar, pusat syahwat birahinya lebih lebar. Maka dia merasa kalau suaminya masih ingin berhubungan intim 3 hari sekali seminggu, dia misalnya sudah mulai nggak kuat bokong karena mulai masuk menopause estrogen turun, progesteron turun. Maka di situ dia sudah mulai rela berbagi, asal tadi suaminya ngomong baik-baik, terus kasih tahu, dan kalau perlu istrinya yang pilihin. Banyak syarat. Ini kata dokter Aisyah, bukan kata saya. Banyak syarat. Beliau ahli dan sudah pakai jurnal. Jadi kayak gitu. Maka nggak heran kenapa kalau kita lihat kisahnya Rasulullah itu, istri-istri Rasulullah itu yang muda cuma 1, Aisyah aja. Ya, yang lain memang 50-an ke atas. Karena memang mereka di tahap memang kalau dari sisi neuropsikologinya ya, senang berbagi walaupun tetap ada cemburu. Dikala pembagian dari awal yang sudah disepakati dilanggar, misalnya, gitu. Ada begitunya perempuan.